Hai Andika, guys di sini. Di video kali ini kita akan membahas sebuah laptop yang menurut saya bisa menjadi investasi jangka panjang. Dan inilah beli laptop 40 juta tapi bisa mendapatkan ratusan juta. Tapi seperti biasa sebelum kita mulai videonya, buat kalian yang belum cuci tangan dulu. Kalau udah cuci tangan langsung aja subscribe channel ini, karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai dunia gadget dan juga teknologi yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif dan produktif. Dan perkenalkan, ini adalah konsep di sebuah RTX Studio laptop yang sebenarnya udah pernah kita review sebelumnya, cuman sekarang kita akan review dari angle atau perspektif yang berbeda. Sebelumnya, apa sih itu RTX Studio laptop? Jadi, RTX Studio laptop adalah sebuah laptop pilihan Nvidia yang juga memiliki minimum requirement dari Nvidia. Jadi bukan asal laptop yang udah pakai GPU RTX kemudian dia udah RTX Studio laptop gitu, enggak. Karena ada sertifikasi atau minimum requirement-nya dari Nvidia. Pertama, yang jelas untuk GPU-nya dia harus minimal harus RTX 2060 sampai RTX 6000. Kemudian dari segi memori RAM minimal juga harus 16 GB, nggak boleh 8 GB. Kemudian dari segi storage harus 512 GB SSD, nggak boleh pakai hard disk. Dan dari segi prosesor harus Intel Core i7 atau equivalent atau yang samalah dengan Intel Core i7 yang biasanya 6 core 12 thread. Jadi kalau misalkan ada prosesor yang bukan Intel Core i7 tapi equivalent, itu masih nggak apa-apa. Kemudian untuk displaynya minimal harus 1080p atau 4K. Nah, konsep di RTX Studio laptop yang ada di depan kita ini udah lebih dari minimum requirement-nya Nvidia RTX Studio laptop. Karena memori RAM-nya dia udah 32 GB, SSD-nya udah 1 TB. Kemudian untuk prosesornya udah pakai Intel Core i7 generasi ke-9, GPU-nya pakai RTX Studio laptop, dan layarnya akan saya jelaskan nanti karena menurut saya ini adalah layar terbaik dari semua laptop yang pernah saya review. Cuman nanti yang akan beredar di Indonesia bukanlah unit yang seperti kita review ini, karena ini hanyalah unit sampel dari Nvidia. Tapi untuk unit yang akan kalian beli nanti dengan harga 39.999.000 atau 40 juta, itu menurut saya bakalan lebih oke lagi karena untuk GPU-nya dia udah pakai RTX 2080. Apa bedanya? RTX 2060 ini masih pakai 6 GB VRAM-nya, sedangkan yang RTX 2080 udah 8 GB. Jadi jelas nanti yang akan beredar di Indonesia menurut saya bakalan lebih powerful banget ketimbang unit sampel yang kita review ini. Oke, sekarang kita bahas untuk spesifikasi layarnya. Kenapa saya sendirikan spesifikasi layarnya? Karena menurut saya ini adalah layar terbaik dari semua laptop content creation ataupun laptop lainnya yang pernah saya review. Jadi untuk resolusinya dia udah 4K UHD, dan untuk brightness nits-nya dia ada di 400 nits. Dan sekarang contoh realnya, lighting saya ini terang banget dan langsung menyinari saya dan juga laptop ini, tapi yang seperti kalian lihat itu masih bisa kelihatan karena memang brightness-nya lumayan terang. Kemudian banyak yang tanya, "Bang, tingkat saturasi warnanya berapa?" Dia 100% tapi bukan 100% sRGB. Jadi 100% Adobe RGB. Jadi kalau misalkan kita tingkat saturasi warna itu kan ada sRGB, kemudian ada Adobe RGB, kemudian ada Photo Pro RGB. Nah, ini udah 100% Adobe RGB, udah nggak main 100% sRGB, jadi udah lebih luas. Kemudian untuk delta E checkernya juga udah di bawah 1,5. Jadi untuk penyimpangan warnanya menurut saya ini layar yang menurut saya udah overkill banget sih. Kemudian dia juga sudah disertifikasi oleh Patent Validated. Dan gak hanya itu, tiap konsep di ini dari default dari pabriknya itu dikalibrasi manual satu-satu. Jadi dikalibrasi satu-satu dulu dan akhirnya nanti akan diluncurkan atau di-shipkan kepada pembeli. Jadi pembeli itu gak perlu kalibrasi lagi, jadi langsung bisa kita pakai. Tapi kalau misalkan kalian pengen kalibrasi ulang karena mungkin gak sesuai dengan project kalian bisa langsung kalibrasi melalui konsep di palet yang juga sudah disertakan di software konsep di ini. Dan buat kalian yang tanya apa sih perbedaannya 100% sRGB dan juga 100% Adobe RGB, gampangnya saya side to side kan aja laptop yang biasanya saya pakai dengan konsep di ini. Kalian bisa lihat kalau misalkan warna dari konsep di ini lebih terlihat jelas, lebih terlihat natural, dan lebih terlihat bagus lah intinya. Kemudian bukan hanya dari segi hardware, sebuah laptop yang sudah memiliki sertifikasi RTX Studio juga dioptimalisasi dari segi software. Kalau misalkan kita masuk ke Nvidia GeForce Experience akan ada dua driver di situ. Jadi ada Game Ready Driver dan juga Studio Driver. Nah, apa perbedaannya dari kedua driver ini? Jadi ada Game Ready Driver dan juga Studio Driver. Game Ready Driver ini akan diupdate dan juga dioptimalkan untuk game-game. Contohnya kalau misalkan game yang RTX itu ada di Minecraft RTX On, dan juga yang saya tahu itu ada COD Warzone. Cuman kita nggak akan fokus ke Game Ready Driver ini, kita akan fokus ke Studio Driver yang memang dioptimalisasikan untuk pebisnis dan juga content creation.
Nah, bedanya untuk yang Studio Driver ini akan diupdate dan dioptimalisasi untuk keperluan content creation. Contohnya kalau software 3D modeling akan dioptimalisasi untuk Blender, kemudian Autodesk dan Adobe Dimension. Kemudian kalau untuk software editing ada Adobe Premiere Pro, DaVinci Resolve dan Red Cine Pro. Kemudian kalau software fotografi ada Adobe Photoshop dan juga Lightroom. Kemudian kalau graphic design ada Illustrator, ada Adobe Dimension dan lain-lain. Kemudian kalau architectural visualization ada Unreal Engine, V-Ray dan juga Inkscape. Kemudian kalau broadcasting ada OBS, ada XSplit dan juga ada Twitch. Intinya RTX Studio Driver ini memang dioptimalisasikan untuk keperluan content creation. Dan untuk semua pembelian konsep di RTX Studio Laptop dari tanggal 1 Juni sampai 31 Oktober 2021 akan mendapatkan Adobe Creative Cloud selama 3 bulan dengan total kalau misalkan kita langganan sendiri itu sekitar $280 atau sekitar 4 jutaan. Jadi menurut saya lumayan banget. Dan sebelum kita buktikan klaim Nvidia kalau misalkan RTX Studio Laptop dengan RTX Studio Driver-nya memang dioptimalisasi untuk software content creation, mungkin akan saya sedikit highlight aja untuk konsep di ini karena udah pernah saya review, jadi kita highlight sedikit buat kalian yang mungkin males dan belum pernah nonton video review yang sebelumnya. Jadi segmen dari konsep di ini bisa dibilang mobile workstation karena spesifikasi dan performanya tinggi banget, tapi dia ada di form factor yang masih portable dengan beratnya hanya 2,1 kg dengan ketebalan hanya 1,7 cm. Kemudian dari segi desain, konsep D mengklaim kalau ini adalah desain yang timeless atau everlasting, gak bakal ketinggalan zaman. Desain itu memang preference masing-masing, cuman klaim konsep D ini saya setuju karena desain dari konsep D ini simple dan terlihat elegan yang memang kayaknya gak bakalan ketinggalan zaman. Kemudian untuk versi 2080-nya nanti yang bakalan beredar di Indonesia, konsep D mengklaim kalau baterainya bisa bertahan sampai 8 jam. Yang menurut saya itu awet banget untuk sebuah laptop mobile workstation 8 jam dimana tidak ada dia nggak pakai low power prosesornya. Untuk 8 jam menurut saya itu udah awet banget. Dari segi konektivitas, Wi-Fi-nya udah pakai Wi-Fi 802.11 AC, kemudian Bluetooth-nya udah pakai versi low power, versi 5, dan untuk portnya lumayan lengkap, dan meskipun udah pakai RTX, tapi juga masih ada USB-C Thunderbolt. Jadi buat kalian yang mungkin ngerasa RTX 2080 nanti yang kalian beli kurang kuat, kalian bisa pakai USB-C Thunderbolt-nya ini untuk eGPU, jadi biar ekspornya lebih kencang lagi. Sayangnya dimensi layarnya yang 15,6 inch ini tidak diimbangi dengan frame yang menurut saya masih cukup tebal, dengan sekitar 80% screen to body rasio, tapi ya menurut saya it's okay lah. Untuk frame atasnya aja yang menurut saya agak tebal. Untuk frame kiri kanannya ini masih tipis, di atasnya masih cukup tebal karena memang masih ada webcam dengan resolusi standar yaitu 720p. Kemudian gak hanya desainnya aja yang terlihat stealth dan kalem, simple, elegan, tapi performanya juga tinggi dengan Core i7 9 Gen dan RTX 20-nya ini. Konsep D juga dibekali dengan sistem fan yang dingin dan gak berisik dengan tidak lebih dari 40 dB atau 40 desibel. Jadi kalau misalkan kalian rapat atau meeting di ruangan yang butuh ketenangan, suara kipasnya nggak akan terlalu mengganggu. Oke, sekarang kita langsung tes aja konsep D ini apakah dia sesuai dengan klaim dari Nvidia kalau RTX Studio Laptop itu bakal optimal kalau menggunakan software content creation. Pertama kita coba dulu menggunakan aplikasi 3D modeling yaitu Blender dengan rendernya CPU dulu. Dan hasilnya Core i7 9 Gen di konsep D ini mampu merender dengan durasi waktu yang cukup cepat dengan hanya 7 menit 3 detik. Kemudian yang kedua kita coba render image dengan render GPU dan hasilnya RTX 2060 di konsep D juga lumayan cepat dengan durasi waktu 11 menit 27 detik. Jadi bayangkan kalau misalkan yang beredar di Indonesia RTX 2080 itu bakalan lebih kenceng lagi. Dan Nvidia juga ngeklaim kalau misalkan RTX Studio Driver udah bisa untuk editing video dengan resolusi 8K atau 8K. Dan untuk membuktikannya pertama saya coba dulu menggunakan playback dengan settingan GPU juga cuman OpenCL dan hasilnya masih sedikit delay dan agak laggy timelinenya seperti yang kalian lihat di sini. Dan ketika saya ubah menjadi GPU tapi sekarang kita pakai CUDA dan hasilnya seperti yang kalian lihat di sini minim banget delay. Jadi kalau misalkan kalian pengen ngedit video dengan resolusi 8K menurut saya sih masih bisa menggunakan RTX Studio Driver ini. Kemudian lanjut ke tes rendering dan di sini saya menggunakan template-nya dari Mas Anjas Daunet dengan resolusinya 4K 30 fps. Pertama saya coba dulu di software encoding dan di software encoding ini pun sebenarnya menurut saya cukup cepat ya dengan durasi waktu 3 menit 7 detik. Cuman kalau misalkan performance-nya ini saya ganti untuk renderingnya as hardware encoding, durasi rendernya itu lebih kenceng lagi dengan hanya membutuhkan waktu 1 menit 26 detik.
Kemudian lanjut ke tes menggunakan software Adobe After Effects, dan biasanya saya pakai GTX 1060 di laptop pribadi saya, dan kalau misalkan playback seperti ini, wah itu bakalan delay banget. Cuman kalau pakai RTX Studio laptop konsep D ini, seperti yang kalian lihat, playbacknya ini lancar banget, nggak patah-patah. Kalau pakai laptop saya sih, wah makanya saya jarang banget pakai After Effects karena playbacknya lama. Tapi kalau pakai konsep D ini lumayan cepet. Kemudian project After Effects ini juga coba saya render dengan settingannya base setting, dan hasilnya menurut saya sih ini kenceng ya, dengan durasi waktu rendernya itu 10 menit 7 detik. Kalau laptop saya yang pakai GTX 1060 itu bisa sekitar 25 menit. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari RTX Studio Laptop konsep D kali ini. Dan kesimpulannya versi DKID, ya laptop ini mahal sih ya, 40 juta. Dan itu juga udah ada Adobe Creative Cloud 3 bulan, senilai sekitar 4 jutaan. Jadi totalnya 36 juta, tapi tetap masih mahal. Cuman kalau misalkan kalian adalah seorang konten kreator yang memang udah memikirkan untuk investasi jangka panjang dengan membeli laptop untuk workflow-nya lebih cepat, kemudian hasil outputnya lebih bagus, menurut saya konsep D ini worth it banget. Buat subscriber DKID yang lama mungkin udah tahu karena saya udah pernah share video saya yang saya jadi freelancer di Fiverr, dan itu sekitar 1 atau 2 tahun saya lupa. Itu total dari Fiverr aja saya bisa dapat sekitar 500 juta, bukannya pamer ya, tapi ini maksud saya adalah bagaimana kita bisa menginvestasikan ke device yang bisa membantu workflow kita agar kita mendapatkan hasil yang lebih baik. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja ya video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Nika Setiabudi and see you on the next video. Bye-bye.